anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Anak-anak hebat harus semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan jenis-jenis tumbuhan dan cara berkembang biaknya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa mampu membuat karya mozaik dengan rapi. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sekarang, mari kita belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apakah anak-anak sudah membaca teks bacaan yang berjudul Pertumbuhan Tanaman pada buku siswa halaman 144? Berdasarkan informasi pada bacaan bahwa tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun mengalami daun hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada yang secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dapat dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, contohnya pohon mangga, jeruk, dan semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangan biakan tumbuhan dengan cara umbi, contohnya kentang dan talas. Sedangkan perkembangan biakan dengan cara spora, contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Tumbuhan juga berkembang biak secara buatan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan buatan yaitu dengan cara cangkok. Tumbuhan juga mempunyai bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Coba lihat di lingkungan sekitar kalian, lalu kenali tumbuhannya dan cara berkembang biaknya. Kemudian, ambil beberapa daun kering untuk ditempel di buku kalian dan sisanya untuk berkreasi. Jadi, nanti kalian tempel dan berikan keterangan. Berikut ini contoh hasil tempelannya. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ini adalah contoh karya seni menggunakan daun. Jadi, kalian bisa menghias gambar dengan tempelan-tempelan daun kering. Anak-anak hebat, bagaimana sih cara membuat kerajinan mozaik ini? Sebelumnya, sediakan alat dan bahan untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua, pensil dan spidol. Yang ketiga, daun kering. Yang keempat, gunting. Yang kelima, lem. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Sediakan kertas gambar, lalu gambar tumbuhan seperti pohon atau bunga. Kali ini ibu akan mencontohkan sebuah gambar yaitu bunga.
kedua, ambil beberapa helai daun kering. Yang ketiga, robek daun kering. Yang keempat, tempelkan potongan daun kering pada gambar tersebut. Kerajinan mozaik dengan tempelan daun kering sudah jadi. Udin dan kawan-kawan membuat mozaik menggunakan daun kering. Bu Guru memiliki 10 helai daun yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak daun yang diterima setiap kelompok? Anak-anak hebat, di subtema ini kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian dapat dikerjakan dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nanti baru kita tahu berapa banyak pengurangan berulang itu hasil dari pembagian. Nah, bentuk penyelesaian pembagian di soal ini adalah 10 dibagi 2, karena ada 10 helai daun yang dibagikan kepada 2 kelompok. Ayo ingat kembali materi kelas 2. 10 dibagi 2 bisa kita cari dengan pengurangan berulang. Berarti 10 dikurangi 2 terus menerus hingga hasilnya 0. Ayo kita hitung anak-anak. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa pengurangan berulang anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat ditulis bentuk panjang 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena ada pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, banyak helai daun yang diterima setiap kelompok ada 5. Nah, di kelas 3 ini kita akan belajar pembagian, namun angkanya lebih besar lagi. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya, 52 dibagi 2. Kita akan menggunakan cara porogapit. Inilah tanda porogapit. Angka 52 diletakkan di dalam tanda porogapit, sedangkan angka 2 diletakkan di samping tanda porogapit. Lalu, ambil angka 5 sebagai angka pertama yang akan kita bagi. Kita coret-coret ya anak-anak. 5 dibagi 2 dapat diselesaikan dengan cara pengurangan berulang. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 2. Tidak bisa ya anak-anak? Tidak apa-apa. Jadi, 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Angka 2 diletakkan di atas tanda porogapit.
Lalu, angka 2 dikalikan dengan angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Angka 4 diletakkan di bawah angka 5. Kemudian, kita bisa melakukan pengurangan. 5 dikurangi 4, 1. 2 kita turunkan saja ya anak-anak. Jadi hasilnya 12. Nah, belum selesai. Ada lanjutannya. 12 dibagi dengan 2. Kita lakukan pengurangan berulang lagi. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya sudah 0 ya anak-anak. Jadi, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Angka 6 diletakkan di atas tanda porogapit samping angka 2. Angka 6 dikalikan dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 diletakkan di bawah angka 12. Lalu, kita bisa melakukan pengurangan lagi. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, jadi hasil pembagian 52 dibagi 2 sama dengan 26. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, kita sudah belajar banyak tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, membuat kerajinan mozaik dengan menggunakan daun kering, dan juga belajar tentang pembagian. Tentunya sangat menyenangkan ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jumpa lagi di pelajaran